Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Tsumma sholatu wassalamu ala Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihil kiram. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah amma ba'du. Julasan al-kurama wal izzah, para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, guru-guru ngaji yang senantiasa kita muliakan dan kita hormati, segenap majelis jamiah rutinan Kelurahan Rengas Condong yang senantiasa kita hormati dan kita muliakan, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dan intinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam setiap saat, setiap waktu kita masih mendapatkan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa merasakan dari apa yang menjadi anugerahnya. Di antara anugerah Allah yakni kesehatan baik sehat zahir maupun sehat batin, sehingga layak, patut dan wajib kita syukuri atas apa yang menjadi anugerah Allah yang sama-sama kita rasakan, yang sama-sama kita nikmati dengan gratis, tidak ada pembayaran sama sekali. Maka dari itu sama-sama kita syukuri dengan kita melafalkan suatu kalimah, yang kalimah tersebut merupakan kalimah yang sering diucapkan dalam tiap-tiap kebaikan dan dilafalkan juga dalam tiap-tiap kita akhir doa kita. Bahkan akhir doa daripada ahlul jannah yaitu wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sholawat beriring salam kita doakan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diakui oleh Rasulullah, oleh baginda Rasulullah sebagai umatnya yang setia, umatnya yang taat, umatnya yang patuh, sehingga menjadi kekasih Rasulullah. Tentunya kita akan diakui umatnya sehingga mendapatkan syafaat minat dunya hatta akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita ketengahkan dari pengajian kita dalam makalah yang mana pada kesempatan malam hari ini tiba makalah ats-tsalitsah. Makalah ats-tsalitsah yaitu suatu makalah yang ketiga yang diriwayatkan an Abi Bakr Siddiqi radhiyallahu anhu, yang diceritakan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini bertepatan pas nian Pak Edi. Jadi dalam makalah tsalitsah ini berhubungan dengan ini ada pengurus Jatman, ya, ada pengurus Jatman Jamiah Thariqah tingkat kecamatan Muara Bulian. Nah, semuanya yang kita muliakan, kita hormati,
Jadi dalam maqalah tsalitsah yang diriwayatkan dari sumber dari Abu Bakar Siddiq, ini juga berkaitan dengan ahlu thariqah. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah menyampaikan suatu maqalah, man dakhalal qabra bila zatin fa akanna raqibal bahra bila safinah. Man, barang siapa itu dakhala masuk al qabra ke kuburan, ke alam kubur, bila zatin dengan tanpa bekal. Barang siapa masuk ke alam kubur dengan tanpa bekal, lah bekalnya apa? Ai minal amali sholih, maksudnya dari amal sholih. Di amal kita, amal sholih, amal kebaikan kita merupakan bekal perjalanan kita menuju akhirat. Lah sementara awal daripada tempat yang akan dihuni di akhirat yaitu adalah alam kubur. Al-qabru awwalu manzilin mim manazilil akhirah. Kuburan adalah merupakan awal atau salah satu tempat-tempat yang akan kita temukan kelak di akhirat. Jadi awwalu manzilin mim manazil akhirah, awal daripada tempat yang ada di akhirat, awalnya adalah di alam kubur. Lah sementara perjalanan itu tadi membutuhkan bekal sangu, membutuhkan bekal di saat kita akan menempuh perjalanan. Kita akan menempuh perjalanan dunia. Perjalanan contoh misalkan mau ke suatu tempat, di situ sudah barang tentu kita siapkan bekalnya. Mau bawa duit berapa ribu, mau bawa uang berapa ratus ribu atau berapa juta dan lain sebagainya, disesuaikan dengan kebutuhan perjalanan kita. Kalau sekedar mau pergi ke pasar bulian, mau beli sayuran, yuk secukupnya kita bawa bekal untuk beli sayuran. Nggak mungkin pula mau beli apa itu sayuran, kita kayak mau bekal mau beli mobil, gitu. Orang cuman mau beli kangkung yang dibawa duit 100 juta misalkan, itu kayaknya hal yang nggak wajar. Kalau kita perjalanan mau ke Jambi, mau beli mobil misalkan, yuk disesuaikan sesuai dengan perjalanan kita, kebutuhan perjalanan kita, dan seterusnya. Sementara akhirat juga merupakan, alam kubur juga merupakan suatu perjalanan menuju alam akhirat yang membutuhkan modal, membutuhkan bekal dengan amal-amal soleh. Sementara kita nggak ngerti kira-kira yang cukup untuk perjalanan kita menuju akhirat, kira-kira amalnya berapa? Kira-kira cukup kalau kita bawa bekal 2.000 rupiah atau 5.000 rupiah, kira-kira cukup apa enggak? Cukup apa enggak kira-kira? Kalau dimasukkan ke kotak amal itu untuk perjalanan akhirat, untuk perjalanan mana? Biasanya masukkan itu 5.000 atau 10.000? 2.000. Nah, kalau 2.000 berarti menganggap 2.000 itu cukup untuk menuju swarga, cukup untuk menuju akhirat. Nah, ini yang mestinya kita pertimbangkan, mestinya kita perhitungkan, karena perjalanan jauh, awwalu manzilin, itu masih baru awal perjalanan. Kata Rasulullah, awwalu manzilin mim manazilil akhirah.
awal daripada tempat yang ada di akhirat. Sehingga oleh Abu Bakar dibilang man dakhalal qabra bila zadin, barang siapa yang masuk ke kuburan tanpa membawa bekal, yaitu amal soleh, maka seolah-olah dia diibaratkan karrokib al-bahra, seperti halnya orang yang mau melintas di lautan tapi bila safinatin, dengan tanpa perantara, ada perahu, tidak bawa perahu, tidak ada wasilah perantaraan kapal atau perahu. Gitu. Jadi besar kemungkinan ketika kita mau menyeberang suatu lautan, taruh jangankan lautan lah, sungai saja, sungai Batanghari, kok tanpa membawa alat untuk menyeberang, itu kira-kira nyampe apa enggak? Nah itu kira-kira nyampe apa enggak? Kecuali memang orang yang host itu sudah apa, jadi kadang-kadang ada, saya itu diijazahi oleh guru saya Hizib Bahar, hizibnya Imam Abil Hasan As-Sadili, Hizib Bahar. Itu Syekh Abil Hasan As-Sadili mewiridkan hizib tadi di saat perjalanannya mau mondok, gitu, mau mondok di tengah laut. Nah, diwiridkan, maka hizibnya dibilang hizib bahar, hizib laut. Di situ di saat memang wiridnya itu luar biasa, yakin, mantep, itu bisa apa itu berjalan di permukaan air tanpa perantaraan kapal atau perahu. Nah, tanpa perantaraan kapal atau perahu. Nah, ini sudah lain lagi. Lah, di saat kok tanpa ada perahu kapal yang bisa menyeberangkan kita, fayakhriku kharqan la kholasolah, maka sudah barang tentu akan tenggelam, gharqan dengan tenggelam, la kholasolah, tiada penyelamat. Tiada penyelamat baginya. Kalau masih memegang sesuatu benda, apapun itu benda, maka ada istilah orang bilang tidak ada rotan, akar pun jadi. Fungsi rotan di situ adalah untuk menyelamatkan dari terseret arus atau tenggelam. Untuk menyelamatkan diri berarti rotan ataupun akar yang didapatkan tadi merupakan zat atau bekal untuk perjalanan, bekal untuk menyelamatkan. Illa biman yungkiduhu, kecuali orang yang menyelamatkan terhadap orang tersebut. Sebab perantaraan biman dengan orang yungkiduhu yang menyelamatkan, kecuali dengan perantaraan orang yang menyelamatkan orang tersebut. Nah, ini maka orang akan bisa diselamatkan oleh orang lain. Dalam hal ini bisa dikaitkan dengan ahlut thariqah yang diselamatkan oleh para mursyidnya, Tapi sekali lagi, mursyid itu kita harus selektif, bukan berarti kita itu membeda-bedakan seseorang, enggak. Karena dalam thariqah itu dibahas para ulama bahwa bagaimana hukumnya kita baiat dengan mursyid yang tidak kenal syariat agama. Itu hukumnya bagaimana? Mursyid tapi tidak tahu hukum agama, itu menurut para ulama hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh.
Seperti keterangan yang dalam suatu kitab Al-Futuhat itu di situ diterangkan wayal zamuhu, wajib bagi seorang mursyid untuk mengajari pada para orang yang dibaiat, orang yang atau muridnya, wajib untuk mengajarkan fi amri dinihim, dalam urusan agamanya murid-muridnya. Itu wajib. Jadi mursyid kok bisanya cuman membaiat tok, itu diragukan dalam kemursidannya. Diragukan dalam kemursidannya, dalam arti tidak sesuai dengan kriteria sebagai mursyid. Lah, dalam urusan agamanya itu dalam hal apa? Contoh katoharotin, seperti masalah bersuci, wasolatin, seperti masalah sholat, dan lain sebagainya. Itu wa ma yata'allaqu bidzalika, sesuatu yang berkaitan dengan agama. Itu wajib diajarkan pada para murid-muridnya, orang yang dibaiatnya. Sehingga itu tadi bukan berarti kita membeda-bedakan orang atau gimana, enggak. Kita selektif cari seorang mursyid yang bisa menuntun kita dalam berzikir, mendekatkan diri pada Allah, juga dalam hal membimbing syariat agama. Nah, ini penting. Maka itu harus selektif, kita lihatlah. Bukan berarti kita menilai seseorang, itu enggak. Ini kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fi qabrihi illa kal khariqi al mughawwithi. Mal mayyitu, tiada bahwa mayit, fi qabrihi, dalam kuburannya mayit, itu illa kal khariqi, kecuali seperti orang yang tenggelam. Seperti orang yang tenggelam, al mughawwithi, yang minta pertolongan. Orang yang meninggal di kuburan itu bagaikan orang yang tenggelam dan mengharapkan pertolongan. Kalau mengharapkan pertolongan, kira-kira bisa ditolong apa enggak? Ya. Bisa ditolong apa enggak, Pak Jenal? Orang itu tenggelam. Ya. Tapi dia menggapai-gapaikan tangan, tolong aku. Terus kebetulan Pak Zainal itu lewat. Kira-kira orang itu bisa diselamatkan apa enggak? Mukhawwif, orang yang Allah minta pertolongan. Berarti di saat dia minta pertolongan, maka besar kemungkinan bisa ditolong. Lah, cara menolong itu dengan cara apa? Dengan cara mendoakan. Biarpun kita sering mendengarkan bahwa seorang yang meninggal tidak bisa didoakan, terserah. Doa itu ada dua macam, ada kebaikan, ada keburukan. Di akhirat ada surga, ada neraka. Mudah-mudahan bapak kamu dimasukkan ke surga. Itu orang yang bilang kalau jenazah mayit tidak bisa didoakan. Pasti dia bilang amin. Berarti apa? Dalam hatinya dia yakin kalau doanya bisa. Lah, yang lucu lagi nanti di saat mudah-mudahan makmu kemarin yang meninggal dimasukkan ke dalam neraka. Dia bilang apa? Jangan. Lah, berarti dia juga punya kekhawatiran kalau doa itu bisa berdampak pada mayit. Gelem kira-kira mau orang tuanya saya doakan mudah-mudahan direbus di neraka? Enggak mau. Mau apa enggak kira-kira?
Berarti doa sampai apa enggak? Mau bilang, Bu, sampai apa enggak doa? Berarti sampai. Nyatanya saya doakan mudah-mudahan makmu yang telah meninggal direbus di neraka, enggak berani. Ya silahkan doakan, silahkanlah, enggak bakalan mempan katanya. Nah, enggak berani kayak itu. Berarti dalam jiwanya, dalam hatinya masih punya keyakinan bahwa doa itu bisa berdampak pada seorang mayit yang telah meninggal, jenazah yang telah meninggal. Sesuai dengan kata Rasulullah, kal gharik al mukhawwif, seperti orang yang tenggelam dan menggapai-gapai tangannya karena apa? Mohon minta pertolongan. Caranya dengan doakan. Makanya majelis kita tahlilan ya, tahlilan dimanapun Pak, tahlilan. Nggak apa-apa. Saya itu dulu diceritain sama guru saya, Mbah Yetoifur Mawardi, itu dulu pernah punya guru. Guru itu namanya ada, beliau punya guru itu, gurunya berkawan. Jadi di pondok itu gurunya punya kawan 3, punya kawan 2. Guru beliau yaitu Syekh Hasan Masad, gurunya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Itu Syekh Hasan Masad. Hasan Masad itu punya punya teman di saat mondok dengan Syekh An-Nadiri dan juga Syekh Maliki. Di 3 orang itu sekawan di pondok di saat nyantri. Lah punya apa itu ucapan, besok kita bertiga, di antara kita bertiga kalau mati duluan, siapa yang mati duluan nanti berhak untuk dibacakan Yasin oleh kedua di antara kita yang masih hidup. Dan di saat nanti yang satunya meninggal lagi, berhak untuk dibacakan Yasin oleh di antara kita, satu di antara kita yang masih hidup. Nah, akhirnya benar, dibuktikan. Lah kebetulan dalam sejarah itu entah Syekh An-Nadiri dulu yang meninggal apa Syekh Hasan Masad, saya kurang paham. Itu di antara 2 itu yang ada yang meninggal. Terus oleh Syekh Maliki sama temannya tadi dibacakan Yasin. Malam harinya bermimpi bahwa telah mendapatkan nikmat kubur dikarenakan bacaan Yasin dari teman. Lah begitu juga di saat yang satunya meninggal. Yang terakhir yang meninggal itu Syekh Maliki. Nah itu. Jadi di saat meninggal, yang satunya meninggal lagi dan dibacakan Yasin oleh Syekh Maliki, maka malam harinya Syekh Maliki mimpi bertemu dengan temannya tadi dalam keadaan sudah mendapatkan nikmat kubur, barokah bacaan Yasin, barokah bacaan Yasin. Ini jangan disalahartikan bahwa yang mengampuni itu bacaan Yasin, bukan. Ampunan Allah dengan barokahnya bacaan Yasin itu. Maka biar jangan mudah dipelintir. Kadang-kadang mudah dipelintir. Mosok kesalahan orang bisa ditebus dengan Yasin, mosok kesalahan orang bisa ditebus dengan tahlil, bisa ditebus dengan Fatihah. Bukan, yang berhak mendapatkan memaafkan, mengampuni adalah Allah. Akan tapi sebab Allah memberikan suatu ampunan karena barokahnya dari bacaan tersebut. Itu loh. Jadi jangan dipelintir, oh berarti syirik itu menduakan Allah, berarti fungsi daripada Yasin sama dengan Allah, pemberi
ampun. Nah, itu kebablasan, salah tafsir itu, melintir kata itu namanya. Insyaallah ini Rasulullah mal mayyit fi qabrihi illa kal khariqil mukhawwif, seperti halnya tiada mayit di dalam kuburan kecuali seperti halnya orang yang tenggelam yang mengharapkan akan pertolongan. Talib maksudnya mengharapkan orang yang menolong, li ayyukhota, agar kiranya dia ditolong. Jadi kita di alam kubur nanti senantiasa berharap pertolongan dari anak cucu kita yang ada di dunia. Itu pasti, dan kita ya yakin. Kalau nggak yakin coba dululah, saya belakangan. Gitu. Saya yakin kok. Jadi yakin belakangan lah. Yang nggak yakin itu duluan aja. Karena biasanya kalau sebelum membuktikan itu kalau belum membuktikan belum yakin, kalau sudah membuktikan baru yakin. Nah, kalau ingin membuktikan tinggal duluan, saya belakangan karena saya yakin. Yakin itu An Abi Bakrin As-Siddiq, demikian yang berkaitan dengan bekal. Sementara bekal zat untuk menuju alam kubur, menuju akhirat dengan amal-amal sholih, itu juga diantaranya dengan zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhkurullaha katsiran, zikirlah dengan banyak-banyak, haitsu makunta, dimanapun kamu berada. Jadi kalau kita habis sholat kok wiridan, itu jangan sekali-kali kita itu menganggap itu adalah bid'ah. Itu perintah Rasulullah, perintah Quran. Jangan bilang mari kita kembali pada Quran, giliran ada orang wiridan dibilang itu sesat. Giliran habis sholat wiridan dibilang sesat. Kalau habis wiridan main HP tidak sesat. Ini kan aneh, nggak fair namanya. Nggak fair. Habis sholat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung pecet Facebook, pecet WhatsApp, pecet dan lain sebagainya. Ya Allah, ini tidak dibilang sesat, tapi yang wiridan subhanallah 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 dibilang sesat. Ini berdasarkan hadis apa karangan sendiri kira-kira? Di saat Bikulli duburi sholat, tiap-tiap belakang sholat kita membaca subhanallah subhanallah 33 kali, alhamdulillah alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ini karangan apa memang wejangan dari Rasulullah? Ini wejangan dari Rasulullah, bukan berarti mengada-ngada. Rasulullah jelas itu hadisnya. Itu barang siapa yang membaca fikul itu beri sholati, dalam tiap-tiap setelah sholat kok membaca alhamdulillah salatun wa salatina marrah, ya 33 kali, ya alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali secara kontinu istiqomah, ya di besok di akhirat akan dikatakan masuklah kamu ke surga melalui pintu apapun yang kau kehendaki. Itu kata Rasulullah. Ya, jadi tidak mengada-ada. Lah di antara zikir itu semuanya adalah yang paling afdhalu dzikri, lebih utamanya zikir adalah la ilaha illallah, yang sering dituntun oleh para guru-guru mursyid untuk memantapkan suatu zikir pada Allah, ingat pada Allah, melalui berbagai macam torekoh yang ada. Torekoh muktabaroh. Torekoh itu apa sih? Torekoh itu secara bahasa adalah jalan. Torekotun itu jalan. Nah, jalan secara istilah di sini jalan menuju Allah, dan jalan menuju Allah itu banyak sekali. Nah, di antaranya jalan mencari ilmu, itu juga torekoh.
afdhalut thoriqi ilallah thoriqatu ta'lim wa ta'allum. Sebaik-baik thariqah jalan menuju Allah, afdhalut thoriqi ilallah thoriqatu ta'lim wa ta'allum. Sebaik-baik jalan menuju Allah itu jalan cara belajar dan mengajar. Jadi ngaji, santri, nyantri itu juga merupakan mengamalkan suatu tarekoh ta'alum, tarekoh ngaji, belajar. Maka jangan sampai kadang-kadang ada ahli tarekoh yang maaf ngomong itu menganggap seolah-olah dirinya itu paling suci, ya, seolah-olah paling suci, dan santri-santri, guru-guru, anak-anak yang belajar atau kita-kita yang masih belajar itu belum ada apa-apanya. Ini jangan sampai tidak sesuai dengan dasar tarekoh. Tarekoh itu adalah tazkiyatun nafsi ngan jami'ir rodail. Tazkiyatun nafsi ngan jami'ir rodail, membersihkan jiwa dari segala kotoran. Kalau kok sudah bersih kotorannya, itu nggak menganggap orang lain itu lebih buruk. Karena apa? Sudah dibersihkan dari noda, dari kotoran. Itu tarekoh. Tazkiyatun nafsi an jami'ir rodail. Jadi di saat kita zikir la ilaha illallah ataupun zikir Allah, di situ menghilangkan noda-noda yang ada dalam hati kita, menghilangkan kotoran-kotoran yang ada dalam jiwa kita, sehingga di saat kita sudah mapan tarekohnya, di saat sudah mapan zikirnya, tidak pernah yang namanya punya penilaian negatif terhadap orang lain. Sampai dikatakan iktakid kullah rojulin khodro, yakinilah bahwa tiap-tiap ketika jumpa dengan seorang laki-laki, yakinilah bahwa itu adalah Nabi Khidir. Biar apa? Punya husnudzon, punya baik sangka, tidak buruk sangka. Maka iktakid kullah rojulin khodro, yakinilah tiap-tiap laki yang kita jumpai adalah Nabi Khidir, sehingga kita tidak main-main, tidak berani melecehkan, tidak berani meremehkan, karena yang di hadapan kita adalah Nabi Khidir. Itu istilah bahasa kinayah sebagai supaya kita itu tidak mudah meremehkan orang lain. Di saat tarekoh zikirnya kita sudah mapan, yang dampak pada jiwa kita demikian. Tidak mudah meremehkan orang lain, tidak mudah menganggap buruk terhadap orang lain. Yang tarekoh qadiriyah juga mengikuti yang demikian, seperti halnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani orang yang luar biasa, tidak pernah punya pemikiran buruk terhadap orang lain. Dengan orang tua, dia husnudzon bahwa orang tua itu sudah banyak umurnya, sudah banyak dalam beribadahnya dibanding saya yang masih muda. Itu di saat berhadapan dengan orang tua. Tapi di saat berhadapan dengan seorang anak kecil, itu juga mempunyai pemikiran positif bahwa ini anak adalah orang yang usianya belum seberapa, maka kemaksiatannya belum seberapa dibanding aku yang sudah berpuluh-puluh tahun berbuat maksiat. Bahkan melihat orang yang ahli maksiat saja, Syekh Abdul Qadir Jailani nggak pernah istilahnya mit amit, itu kalau kita mit amit. Pasti beliau mempunyai pemikiran yang positif. Biarpun itu ahli maksiat, tapi dia bermaksiat karena kebodohannya. Dia maksiat karena kebodohannya. Kalau aku maksiat,
Sementara aku sedikit banyak punya pengetahuan agama, ya kan? Nggak pantas kalau dia maksiat karena kebodohannya, memang bodoh, nggak ngerti, ya kan? Memang nggak ngerti. Lah, yang kita yang ngerti masih juga melakukan kemaksiatan, sehingga sulit untuk bertemu dengan orang yang dianggap nggak baik ataupun derajatnya lebih rendah, itu sulit. Kalau saya Abdul Qadir Jailani, lah kita yuk upaya di saat kita memegang zikir-zikir seperti itu, upaya untuk bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh guru-guru kita, ya, diantaranya sebagai Thariqah Qadiriyah, yaitu gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang Thariqah Naqsabandiyah, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi juga demikian, ya, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Dan imam-imam ataupun guru-guru yang lain, ada Imam Asy-Syadzili, ada Imam Syekh As-Samani dan lain sebagainya. Insyaallah itu Thariqah. Tapi ingat bahwa Thariqah adalah tujuannya tazkiyatun nafsi an jami'ir rodail, membersihkan jiwa dari segala kotoran. Itu asas pondasi dasar untuk masuk Thariqah. Dan di samping itu untuk upaya pendekatan diri, maka dalam ajaran di Jawa itu ada bahasa menyatukan pikiran, nyatok ning fikir itu menyatukan diri dengan zat yang menciptakan. Manunggaling Gusti kelawan manunggaling kawula kelawan Gusti. Itu adalah istilah yang demikian. Itu dalam ilmu Thariqah. Sehingga jiwanya itu sudah menyatu dengan Allah. Maka di saat jiwa menyatu sama Allah, yang akan timbul adalah kecintaan pada Allah. Sementara cinta pada Allah hukumnya wajib. Pertama yang wajib dicintai adalah Allah. Kedua yang wajib dicintai setelah Allah adalah Rasulullah. Ketiganya kedua orang tua, dan seterusnya kaum muslimin wal muslimat. Ada urutannya. Lah kita akan menggapai sesuatu yang kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa kita timbul rasa cinta di saat kita tidak sering menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah dengan cara berzikir, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Di saat kita rajin zikir, insyaallah lama kelamaan akan timbul rasa cinta pada Allah. Maka istilah tak kenal maka tak sayang, ya kan? Tak kenal maka tak sayang. Kita mengenal Allah, nanti akan timbul cinta. Mengenal Allah dengan sering menyebut nama Allah, ya kan? Maka nanti kita akan timbul rasa cinta. Di saat cinta, maka akan mengalahkan segala-galanya. Mengalahkan segala-galanya karena sudah cinta pada Allah. Maka ada derajat kecintaan pada Allah itu orang sampai ke makom majdub. Makom majdub itu makom seseorang yang timbul rasa cinta pada Allah yang luar biasa, sampai akalnya sendiri tidak mampu mengendalikan kecintaannya. Akalnya sendiri tidak mampu mengendalikan akalnya kecintaannya. Ini majdub. Jadi kadang-kadang kayak orang gila. Maka kita hati-hati, di jalan ada orang kayak orang gila, itu belum tentu orang itu memang gila. Kalau gila itu majnun namanya. Ada majdub, ada majnun.
Kalau majdzub itu timbul rasa cinta pada Allah yang begitu luar biasa sampai akal sehatnya nggak mampu mengendalikan, nggak mampu mengendalikan, gitu. Tapi kalau Majnun itu akal yang ditutupi oleh jin. Nah, bedanya itu. Bedanya kalau orang gila itu yang kita kenal orang gila, Majnun kalau bahasa Arabnya, itu orang yang akalnya dikendalikan oleh jin. Ya, contohnya kayak orang kesurupan itu ya dikendalikan oleh jin itu. Jadi kalau apa itu prakteknya itu dengan orang gila sama. Cuman kalau orang kesurupan itu masih bisa sembuh. Ya Majnun juga ya bisa sembuh. Cuman apa itu sulit, ya, sulit. Itu Majnun akalnya itu dikendalikan oleh jin sehingga di bawah kesadaran akalnya sendiri itu. Nah, jadi kalau orang Majnun ini kelihatannya seolah-olah kayak orang gila, tapi sebenarnya dia karena gilanya itu gila sama Allah, karena cinta sama Allah, dan akal sehatnya sampai tidak mampu untuk mengendalikan. Kalau kita misalkan ada orang itu saking cintanya sama si seseorang, itu kadang-kadang melakukan hal-hal yang konyol, yang menurut akal waras, akal sehat itu enggak nyambung. Nah itu kayak anak-anak muda itu tuh kadang-kadang kalau sedang dimabuk cinta, ya bisa melakukan hal-hal yang sifatnya konyol. Menurut akal sehat itu nggak wajar, nggak pantas, ya, tapi dilakukan karena apa? Itu tadi terbelenggu, ya, karena dikuasai rasa cinta. Nah, di saat cintanya kita itu kepada Allah, maka akan timbul demikian. Nah, mudah-mudahan kita semuanya akan menjadi hamba-hamba Allah yang dekat pada Allah dengan kita sama-sama zikir, ingat pada Allah, dan rajin mendatangi majelis taklim, karena majelis taklim di situ juga merupakan thariqah taklim wa ta'allum, ya, yang merupakan afdalut thariqilallah, lebih utama-utamanya jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga waliullah itu kadang-kadang ada waliullah yang diangkat oleh Allah karena dia rajin memegang syariat agama. Ada kalanya diangkat oleh Allah karena kedekatan dalam emosional berzikir, maka diangkat waliullah, diangkat kekasih Allah. Kedua-duanya insya Allah merupakan kriteria orang-orang yang beruntung dunia dan juga beruntung akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya dapat barokahnya, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian demikian yang kita sampaikan, lebih kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.